Shalom. Saudara-saudara Jemaat HKBP Resort Alam Barajo Jambi. Saat ini kita memperingati turunnya Roh Kudus. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 102 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketepatanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu,
agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 462 ayat 1. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 424 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh Kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri
hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 194 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah.
kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 464 ayat 3. Sucikan hatiku, ya Yesus Tuhanku, hidupku pun selalu menurut firman-Mu. Penuhilah hatiku, ku menantikan-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat badalanmu tu jauh bagi baka, jala haposi ibana, asa ibana patureho.
Shalom, horas madihita salhutna. Oma titing namasa di tonga-tonga ni huriata tulpulusa Mei 2020. Na parjulu guarni mingguta sadarion ima pesta parjulu parningotan hasasar ni tod di Porbadia. Topik minggu tod di Jahuba nama nugu tuhasonangan. Roh yang menuntun tertulis dalam Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai 14. Nah paduaho padidion nahinipu. Nah di hari Rabu 27 Mei 2020 di patupa huriata do padidion nahinipu tu sahalak yanakon ni huriata ima Reihan Christian nenggulan sian wek Elizabeth. Nah patuluhon ruas namoding. Nah parjulu. Nah di hari Selasa 26 Mei 2020 nunga jumulu marujumulu sahalak ruas ni huriata ima inang nonya hutahayan Rosmawati Boru 5 juta tutup umur 22 tahun alamat perumahan Orduri Blok A Wek Klose jalan nunga di patupa huriata be pangapuliok tu keluarga na tininggalhon ni inangi. Nah paduahon. Nah di hari Rabu 27 Mei 2020 nunga jumulu marujumulu sahalak ruas yanakon ni huriata ima Reihan Christian nainggulan yanakon ni amataji nainggulan tubuni nata Boru Samosir tutup umur 2 bulan alamat lorong perikanan wek Elizabeth jalan nunga di patupa huriata be pangapulion tu keluargai. Nah papato pesta paduahon parningotan hasasar nito di Porbadia di hari Senin sada Juni 2020 patupan huriata do parmingguan keluarga ima pesta paduaho parningotan hasasar nito di Porbadia paradion ni huriata acara parmingguan jala pasahaton namai tuhita ruas marhite situa manang ketua jetro nadong di wek tabi palimaho parmingguan dohot pertanyaan keluarga khususon hami tuhita parhalado dohot ruas ni huriata asa sudi mahita patupahon parmingguan dohot pertanyaan keluarga di Galup Bagas tabi jalata pasahat ma akapilian minggu dohot pertanyaan keluargai melalui ketua jetro manang situa na di wek tabi na paunopon parhubas minggu nama kubasi minggu tasadarion ima Parjamita amang Preses Distrik 25 Jambi Pendeta Hatus Hutapea STH MM Paragenda amang situa M Sihotang na Martiting situa S Purba Song Leader situa W Manalu situa D Mendrova dohot amang situa A Siahan songonima titing namasa di tonga-tonga ni huriata Tuhan tama nama masuk hita. Shalom. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 463 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan turunnya Roh Kudus, marilah kita memberikan hati dan pikiran kita mau disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 hingga ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih 2 bulan kita telah menjalani physical atau social distancing, di mana hampir seluruh kegiatan kita lakukan di rumah. Tentu suasana tersebut dapat membuat kita jenuh, bosan, yang pada akhirnya ketaatan, kesetiaan, dan disiplin menjadi luntur. Sehingga apa yang kita jalankan dan lakukan selama 2 bulan ini menjadi sia-sia dan tidak berarti. Namun dalam hal menangkal dan menghadapi suasana kebosanan dan kejenuhan tersebut, perlu kiranya kita tingkatkan hidup sabar, karena kesabaran itu sangat berguna dan bermanfaat untuk melawan kebosanan, sehingga kita tetap bersemangat untuk melakukan ketaatan, kesetiaan, dan disiplin yang tinggi. Kesabaran tersebut bukan hanya berguna ketika kita menghadapi suasana yang menerpa kehidupan kita, yang menerpa dunia ini sekarang, tetapi kesabaran itu juga berguna dalam hidup kita sehari-hari dan bermanfaat dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Baik menghadapi manusia perlu sabar, menghadapi penguasa-penguasa perlu sabar, di hadapan Tuhan justru itu yang tutup. Karena kesabaran itu adalah dapat mencegah kesalahan-kesalahan, seperti yang dikatakan oleh Pengkhotbah 10 ayat 4. Kesabaran adalah salah satu buah daripada roh, dan juga adalah tipe-tipe orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru karena ketidaksadaran umat Tuhan atau bangsa Israel, sehingga mereka lupa akan perbuatan-perbuatan dan kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan untuk menyelamatkan mereka.
Mereka lupa akan keajaiban-keajaiban di mana Tuhan sendiri dengan tangannya yang penuh kekuasaan membimbing, membawa dan menempatkan mereka kepada kehidupan yang indah, hidup yang sejahtera, dan mereka dapat menikmati apa yang Tuhan perbuat bagi mereka. Sebaliknya, oleh karena ketidaksabaran tersebut, mereka memberontak dan melawan Tuhan, di mana mereka telah berbalik. Mereka tidak hidup sebagaimana yang dituntut oleh Tuhan, yang disebut sebagai upaya mendukakan Roh Kudus, mendukakan Roh Tuhan. Namun perlu kita ketahui bahwa menjadi sabar itu bukanlah hanya kuasa dan kemampuan manusia semata, melainkan kuasa Roh Kudus, bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, peranan Roh Kudus nyata di dalamnya. Karena Roh Kuduslah yang dapat membimbing dan menuntun kita menjadi orang-orang yang mau hidup dan berperilaku seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kuduslah yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Roh Kuduslah yang menguatkan dan meneguhkan hati setiap orang, serta Roh Kuduslah yang berperan untuk mengajar dan membimbing manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus naik ke surga, Ia berpesan bahwa Roh Kudus akan diutus oleh Bapa ke dunia ini. Kehadiran Roh Kudus itulah yang kita rayakan pada hari ini, di mana kita ketahui dan kita imani bahwa kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah dunia ya adalah cara berada Allah di tengah-tengah dunia yang bekerja untuk memberdayakan manusia bisa bersaksi dan menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini juga merupakan karya daripada Tuhan, di mana Dia, melalui Dia, kita dimampukan untuk merenungkan, menghayati kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga dengan penghayatan-penghayatan tersebut kita semakin terdorong untuk percaya dan mendekatkan diri serta mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kuduslah yang membimbing dan menuntun kita juga untuk mengenal keberadaan Tuhan, sikap dan perbuatan Tuhan, sifat dan tindakan Tuhan, serta Roh Kuduslah yang mengajari manusia agar manusia senantiasa mampu memelihara sikap hidupnya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam kesempatan ini ada 3 hal yang perlu kita imani dan hidupi sebagai pesan-pesan dalam merayakan turunnya Roh Kudus ini. Yang pertama, kita harus mengetahui dan mengimani bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang taat akan apa yang dijanjikan, Allah yang tidak pernah ingkar akan janji, dan Allah yang tidak pernah berubah. Sebagaimana anggapan umat Israel yang menganggap bahwa Tuhan Allah itu telah berubah, tetapi justru manusia itulah yang berubah
dan memberontak kepada Tuhan, tidak mengingat kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan lakukan. Berulang kali Tuhan melakukan, bahkan berbuat kebaikan dengan melakukan mukjizat-mukjizat yang sama sekali tidak dapat dilakukan oleh manusia di dunia ini. Tuhanlah yang menyelamatkan bangsanya. Dan dikatakan ketika Tuhan berbuat, bahwa Tuhan tidak mengutus duta atau utusan, tidak mengirimkan duta, namun tangan Tuhan Allah sendirilah yang bertindak, dan Dia hadir untuk menyelamatkan manusia. Dia yang menebus dengan kasih setianya dan mengangkat serta menggendong umatnya. Ia menyelamatkan umatnya dengan membawa mereka naik dari laut, dan dengan tangannya yang agung membelah air di depan mereka serta menuntun mereka melintasi samudera raya yang diibaratkan seperti kuda yang melintas gurun pasir. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang perlu kita hidupi, bahwa Tuhan menginginkan supaya umatnya taat dan setia terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tahu Tuhan memberikan Roh Kudus ke dalam hati manusia yang berperan untuk mengingatkan setiap manusia agar selalu percaya kepada Tuhan dan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan terhadap mereka. Dan ini juga dapat dilihat di mana Tuhan itu selalu menunjukkan yang terbaik hanya oleh karena bimbingan Roh Kuduslah. Kenyataan itu bisa kita yakini dan kita percayai. Dalam hal ini Tuhan mengharapkan umatnya agar terbuka dan membuka diri, mengingat-ingat apa yang dilakukan Allah, sehingga manusia terdorong senantiasa membangun relasi hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai sumber daripada segala apa yang dinikmati umat tersebut. Namun sebaliknya, justru manusia ialah yang berbalik dan memberontak melawan Tuhan melalui sikap mereka yang tidak taat dan tidak setia di hadapan Tuhan. Dengan demikian, hubungan baik yang selama ini ditunjukkan oleh Tuhan kepada umatnya dan Roh Tuhan yang selalu berperan sehingga menjadi undur dari bangsa itu sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara, yang perlu juga kita hidupi, di mana memelihara hubungan atau relasi dengan Tuhan itu sangat penting. Dan itu juga lah yang dinyatakan melalui doa bangsa, di mana mereka mengakui dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan hal itu juga adalah salah satu bentuk kesadaran mereka akan keberadaan, akan perilaku mereka yang sudah memberontak kepada Tuhan. Bangsa Israel mengharapkan pemulihan hubungan dengan Tuhan, agar Tuhan bermurah hati, mau kembali menolong dan menyertai mereka. Dan hal itu juga lah yang dinaikkan oleh Yesaya dalam doa kepada Tuhan dengan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa itu, supaya mereka mau mendekatkan diri, mau mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang terbaik
manakala mereka mau bersama-sama dengan Tuhan, disitulah kehidupan mereka akan nyaman, kehidupan mereka akan sejahtera, kehidupan mereka akan senantiasa terpelihara dan dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Kebersamaan dengan Tuhan, mereka akan aman, kita akan nyaman. Kebersamaan dengan Tuhan, hidup sejahtera itu menjadi terjalin. Dengan demikian amatlah lebih baik dan sangat menguntungkan jika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan dan tak setia dan mau senantiasa merindukan Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbagai keajaiban telah Tuhan nyatakan dengan kasih setianya kepada kita. Dengan kemurahannya Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kita. Dan tidak cukup hanya itu, tetapi Tuhan Allah juga mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menuntun, membimbing kita ke jalan yang benar. Dengan Roh Kudus hidup kita terjamin. Dengan bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, hidup kita tidak akan kucar-kacir. Dengan bimbingan dan pengajaran serta tuntunan Roh Kudus, hidup kita tidak akan kacau. Seandainya hidup ini, dunia ini, bangsa ini, setiap pribadi-pribadi yang terbuka pada tuntunan Roh Kudus, hidupnya tidak akan kacau, hidupnya akan senantiasa terkendali. Namun hidup kita akan kacau dan tidak memiliki arah yang jelas jika kita mendukakan Roh Kudus dengan pemberontak, berbalik daripada Tuhan. Hidup kita akan terkendali. Dunia ini tidak akan kacau bila mana bersedia dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membimbing, mengajar, menuntun kita kepada jalan yang benar dan sikap hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, yang telah bermurah hati, yang setia akan janji-janji yang telah Kau nyatakan kepada kami, khususnya pada hari ini Bapa. Engkau mencurahkan Roh Kudus untuk membimbing, mengajar dan menuntun kehidupan kami, supaya kami senantiasa mempunyai sikap hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kami tidak akan kacau, hidup kami akan tentram bila mana kami tunduk dan mau dituntun oleh Roh Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk membuka hati kami agar kami senantiasa menerima curahan Roh Kudus yang memberdayakan kami bersikap baik serta melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati umat, berkati para hamba-hamba agar senantiasa bersemangat untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Ialah Bapa kami yang di surga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, tolong jiwaku semua, nyawa juga hidupku, maka milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selamanya. Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setia hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemooh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja-raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak tanpa daging pun, kami akan melihat Allah
yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.